ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Selalu sehat, jaga pola makan dan tidur Anda. Juga ikuti acara Tibun Nabawi, informasi kesehatan dengan metode ala Rasulullah SAW yang meliputi pengobatan herbal, pengobatan bekam, pengobatan ruqyah bersama Ustadz Rahmat Bekam dari Rumah Sehat Herba Holistik. Anda bisa bertanya tentang keluhan penyakit yang Anda derita di nomor 0816 2289 04. Sekali lagi 0816 2289 04. Simak acaranya setiap Rabu pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Cahaya FM 105,3. Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. 105,3 FM Cahaya Sukabumi, mancarkeun ilmu anu manfaat. Hidup bahagia membuat awet muda. Itu sebabnya buang semua masalah. Jangan lupa simak Radio Cahaya. Gelombangnya 105,3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik kali ini, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hingga pada kesempatan malam hari yang baik kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesempatan, waktu luang sehingga masih dapat mendengarkan 105.3 Cahaya FM. Dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagra, kilometer 3, Desa Nagrek Selatan, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Alhamdulillah, senang rasanya saya Kang Misbah kembali memandu sebuah program yang sangat bagus dan menarik pada kesempatan malam ini. Talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Profesor Dr. H.C. Nursiami Rahmat Brihantoro, BSc Med MKes. Dan alhamdulillah sahabat iman, guru kita telah meluangkan waktu kembali di studio CFM dan akan kembali menyampaikan ilmunya pada kesempatan malam hari ini mengenai talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi, yaitu masuk angin dan terapinya serta secara alami dan islami. Mungkin saya ulangi, masuk angin dan terapinya secara alami dan islami. Baik sahabat iman, kita akan sapa terlebih dahulu guru kita yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Misbah, seluruh kru Cahaya FM serta para pemirsa Cahaya FM dimanapun berada. Bagaimana kabar Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, sehat, baik. Walaupun gerimis-gerimis sedikit. Insya Allah. Rahmat Allah. Nah makanya kita harus berbagi ini, berbagi tipsnya agar di kondisi
pancaroba, di kondisi pergantian musim, musim kemarau, musim hujan karena kita di daerah tropis ya. Maka hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan insya Allah di kedua musim ini kita harus fit, strong dan fresh insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat iman, guru kita dalam keadaan sehat dan akan kembali menyampaikan ilmu yang mengenai talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi. Sahabat iman, sebelum kita berikan waktunya kepada guru kita, bagi sahabat iman yang mungkin sedang atau berada di luar jangkauan frekuensi 105.3, pertama sahabat iman bisa mengikuti atau mengakses kajian ini pertama di aplikasi Cahaya FM Sukabumi, serta di websitenya di www.cahayafm.com, serta di Facebook Cahaya FM, serta media sosial mana aja saat yang ada sedang TikTok, siap. ada IG dan ada Zoom meeting. Namanya TikToknya Rahmat Bekam. Nah, mungkin sahabat iman bisa di akses ya akun-akun media sosial Ustaz Rahmat Bekam. Baik sahabat iman, bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan ya mengenai pembahasan pada kesempatan malam ini, silakan di SMS ataupun WhatsApp di 0816228904, juga telepon 0811-1177-035. Serta yang ingin bertanya mungkin di media sosial Ustaz ya, silakan meninggalkan komentar ya di kolom komentarnya. Meninggalkan komentar dan transparan rekening. Insyaallah. Bisa. Baik sahabat iman, kita langsungkan saja ya waktunya kepada guru kita Ustaz Rahmat Bekam akan membahas pada kesempatan malam ini masuk angin dan terapinya secara alami dan islami. Baik. Silakan Ustaz waktunya. Sama saja ini dulunya. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nu'asta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa radio Cahaya 105,3 ya MHZ ya, bukan FM tapi MHZ ya. Ya yang dirahmati Allah, sejangkau siar ya, sejangkau pendengaran baik itu melalui media sosial, melalui aplikasi, melalui langsung dari siaran dari radio ya. Alhamdulillah berarti sekitar Nagrak, Cibadak, Cikidang, Cisaat, Parung Kuda dan sekitarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji suatu fenomena penyakit yang sebenarnya selalu berulang. Ya, kalau bahasanya Peter Pan dan terjadi lagi. Ya. Kata bahasanya nama, iya betul. Jadi kembali berulang. Apa itu kondisi penyakit yang datang yang dinamakan dengan masuk angin? Ini biasanya muncul di pancaroba di musim hujan dan saya menambahkan juga semakin memberikan wawasan apa yang sudah dibahas sama Ustadz Faiz di pekan yang kemarin. Ya, sudah dibahas tentang fenomena penyakit-penyakit di musim hujan. Yang diantara penyakit-penyakit tersebut diantaranya adalah masuk angin. Ya, itu. Masuk angin itu apa sih? Nah, Kang Misbah sudah punya bayangan apa yang dinamakan dengan masuk angin sejak selama ini. Kang Misbah sudah usaha berapa sekarang? 28. Selama kurang lebih Kang Misbah mengenal kosakata masuk angin. Berarti katakanlah sejak usia 10 tahun sampai sekarang berarti 18 tahun. Apa yang Kang Misbah bayangkan tentang masuk angin? Angin ya. Sok. Lamun Kang Misbah bisa ku anan di bare permen kopi kol. Sok naon tah? Ya mungkin kondisi tubuh yang kurang fit dan juga ya menimbulkan apa ya, angin yang keluar atau biasanya sih bisa di atas atau di depan atau di belakang itu. Baik. Biasanya gitu. Secara umum ya. Secara umum. Kita bicara di dua kondisi Kang Misbah. Yang pertama adalah menurut definisi kedokteran timur. Yang keduanya adalah menurut definisi konvensional medis ya.
Yang pertama, menurut kedokteran timur, masuk angin itu disebabkan oleh 2 faktor. Jadi ada PPL dan PPD. PPD penyebab penyakit dalam, PPL penyebab penyakit luar. Ya. Tapi karena ini tidak begitu familiar di masyarakat, maka yang akan Anda bahas adalah fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan kedokteran medis konvensional, yaitu definisi masuk angin. Masuk angin adalah ya sekumpulan penyakit yang ternyata ketika anak rangkum, anak teliti, anak telaah, anak amati, anak riset dari pasien-pasien yang alhamdulillah sudah sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, alhamdulillah ya, yang datang ke rumah sehat untuk terapi ya, ternyata adalah sekumpulan penyakit dari beberapa gejala-gejala flu. Catat itu. Atau di masa medis digunakan sebagai common cold. Common cold itu adalah gejala-gejala penyakit yang biasa orang-orang medis atau dokter itu mengatakannya adalah itu adalah gejala flu. Apa saja ya? Ditambah tentu nanti dengan gangguan lambung. Yang pertama biasanya flu. Flu itu biasanya bersin-bersin, betul? Misalnya Kang Misbah naik motor ke Bogor. Di tengah jalan kehujanan. Naik motornya Kang Misbah selepas jam 5 sore. Datang ke Bogor, ternyata selepas sholat maghrib menjelang isya. Hujan besar nih di Cucurug. Geberet hujan. Kang Misbah kehujanan karena bawa jas hujannya yang minimalis. Jadi tetap meresap, tetap terbasahi. Kemudian ketika sampai Ciawi, Kang Misbah merasakan yang tak nyaman. Yang Kang Misbah rasakan adalah bersin-bersin hebat. Hasem. Hasem itu ataupun bersin itu adalah itu gejala flu. Ya, gejala flu. Di mana kondisi tubuh imunnya turun. Datanglah virus. Virus sebenarnya senantiasa datang. Ada yang bersifat mematikan, bersifat penyebarannya sangat cepat sekali. Ada yang memang sedang dan tubuh bisa menanggulanginya. Ya, makanya dinamakan dengan virus. Virus itu ada kesamaan kata dengan viral, paham nggak? Viral, virus, ya. Nah, itu artinya sesuatu yang penyebarannya sangat cepat. Ya. Viral identik dengan berita, dengan fenomena. Kalau virus kaitannya dengan penyakit. Nah, seperti itu ya. Yang keduanya fenomena daripada masuk angin selain bersin tadi adalah biasanya demam, Kang. Demam, ya, ataupun radang, ataupun inflamasi terjadi di mana kondisi ya tubuh ya mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman. Imun turun, drop, datang virus, terjadi serangan, pergulatan antara fagosit, sel darah putih, kelenjar getah bening melawan virus. Ternyata sel darah putih dengan kelenjar getah bening serta imun secara keseluruhan kalah sama si virus tadi. Kalah ya. Timbullah demam. Demam apa itu? Kondisikan, memberitahukan bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Paham ya kan? Demam. Demam itu dikatakan demam apabila suhunya bagi orang dewasa di atas 40 derajat Celcius. 39, 40 derajat. Meriang nih kan? Dan kategorinya itu sudah mulai ketika di swab antigen itu sudah mulai ada gejala, paham nggak? Menggigil ya. Apalagi yang ketiga fenomena daripada masuk angin adalah ketika tengkuk merasa berat. Kenapa tengkuk merasa berat? Karena di situ adanya kelenjar getah bening, terjadi tadi peradangan, terjadi ketidakseimbangan antara pertahanan tubuh. Di sini ketika terjadi peperangan, maka tak nyaman timbul. Saya suka amati, misalnya kalau anak-anak saya, kalau pasien-pasien saya ketika mengalami kondisi dia sedang tidak baik-baik saja menjelang sakit, biasanya beberapa bagian kelenjar getah beningnya membengkak, Kang. Pegang sini membengkak, pegang sini membengkak, dan biasanya sedikit agak demam. Ketiaknya, maka ketiak itu salah satu bagian yang tidak boleh dibekam. Ya, karena di situ adalah bagian daripada saraf limpatik pun juga di bagian vena jugularis ini. Di sini kalau dalam ilmu akupunktur ada meridian usus besar, ada meridian, kemudian lambung. Ini yang tidak boleh dilakukan pemijatan dan pembekaman. Karena resikonya adalah nanti tidak bisa nengok. Karena yang tertusuk adalah nanti adalah bagian daripada arteri yang sangat tipis serta vena.
Itu tidak boleh dibekam, Kang. Jadi kalau yang biang ngebekam titik sini ataupun mijat kencang bahaya. Kecuali pasiennya bosan hidup. Ya, oke. Next lagi, Kang. Ya, tengkuk tadi merasa berat. Ya. Ke 1, 2, 3, keempatnya ya. Biasanya sakit kepala. Kenapa timbul sakit kepala? Sakit kepala bagian paket daripada radang, bagian paket dari inflamasi. Biasanya ikut sakit, tak nyaman. Bisa sakit karena pening, ya. Bisa sakit pening itu bahasa Indonesia pusing. Kalau orang Malaysia bilang pusing ini berputar-putar, Kang ya, berjalan-jalan tuh pusing ya. Bisa pusing, pening, ya. Ataupun memang kepala tuh sakit, ya kepala itu sakit, ya. Next lagi apa? Ternyata tenggorokan juga sakit. Tenggorokan bagian dari pertahanan tubuh yang mana di situ ada tonsil ataupun ada amandel. Maka ketika menjelang mau masuk angin ataupun tak nyaman itu sakit di sini, Kang. Di beberapa kondisi ternyata bagian-bagian tubuh, bagian-bagian sendi merasa sakit. Sering merasa seperti itu ketika sedang masuk angin, nyari awak berat. Ya, apalagi ternyata juga ada sesak di situ, Kang. Ya, ada sesak. Nah, kumpulan-kumpulan dari sakit ini atau yang dinamakan common cold itu tadi adalah gejala biasa yang masyarakat menamakannya masuk angin, paham ya? Tetapi ternyata ada komplikasinya. Komplikasinya adalah dari organ-organ cerna. Apa itu, Pak Rahmat? Biasanya kembung perut, ya, kembung, asa bergah, nya perut teh asa nonya, asa hayang hitut. Perasaan pengen kentut tapi nggak keluar, mulak dia di dalam, ya, timbul rasa sesak, nyambung nih, Kang, ya, bagian sesak. Maka ada beberapa kasus masuk angin biasa berubah menjadi angin duduk, ya. Ini dikarenakan apa? Karena ternyata si asam lambung yang hebat ditambah dengan radang di beberapa bagian tubuh sampailah ke titik jantung, ya. Si bagian gas yang tinggi itu jantung, kemudian terjadi trouble dan inilah yang dinamakan dengan sindrom jantung koroner akut, ya. Subhanallah. Oke, ini, Kang, ya. Jadi fenomena-fenomena gejala-gejala klinis daripada masuk angin itu seperti itu, ditambah dengan kentut, ditambah biasa nanti dengan apa, mohon maaf sekali, mencret saat BAB. Tapi mencret itu bukan cairan yang keluar, bukan darah. Kalau darah namanya disentri. Tetapi ini saat mencret yang lebih banyak keluar adalah angin. Maka orang yang masuk angin juga mudah sekali sendawa, atau orang Sunda bilang terab, ya. Orang Sunda bilang terab. Nah, seperti itu, Kang, ya. Lantas apa sih, Pak, penyebab masuk angin? Yang pertama yang dominan ternyata adalah turunnya imun, Kang. Turunnya imun. Qadarullah, alhamdulillah, ana pernah beberapa kali silaturahim safar ke negara-negara di Asia Timur. Di sana ada Makau, ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Jepang, dan juga ada Cina. Ya. Dan di sana ada beberapa musim. Ada musim dingin, musim panas, ya, Kang, ya, ada musim semi, ada musim gugur. Di keempat musim ini muncul hujan juga, Kang. Dan hujan di sana beda dengan hujan di sini, Kang, ya. Musim hujan di Hong Kong kalau sedang musim panas, tetap aja gerah, Kang. Jadi ketika kalau kehujanan di Hong Kong di musim panas itu nggak mensejukkan hati. Jadi kalau dalam bahasa gerah, ya? Kalau dalam bahasa dinginnya angin malam ini, nah itu di sana tuh nggak ngaruh, Kang. Ketika sedang musim panas hujan, kekeh we. Tetap aja gerah panas, jadi nggak menyejukkan. Malah kalau pas malam hari musim panas di Hong Kong, misalnya, Kang, ya, kita di dalam ruangan pakai AC, ya, hayang ngadem keluar, ya, pengen ngadem keluar. Siapa tuh lebih sejuk, boro-boro, Kang, tambah panas, Kang. Itu keluar rumah pakai baju itu si keringat itu sampai nggak nyaman, keringat tuh nempel, Kang, ke apa namanya, ke si kain. Jadi saya tuh kan beberapa kali juga di Timur Tengah, ya. Ternyata musim panasnya Timur Tengah beda, musim panasnya di Asia Timur beda, Kang. Yang belum pernah, ya, saya ke Amerika dan Eropa saja. Ya, insya Allah, ya, insya Allah.
ini kok fenomenanya beda. Makanya kita betul-betul sangat bersyukur tinggal di daerah tropis. Tetapi Kang, oke, kembali ke yang tadi. Ketika si pelaku safar ini, orang-orang safar ini, hatta dia ke negeri yang berbagai macam musim, ternyata masih fight dan strong. Catat, imunitasnya terjaga. Tapi ketika imunnya tidak terjaga, baru keluar saja dia. Dari mana itu? Dari pesawat Kang. Kang. Hong Kong musim dingin, sekarang sudah mulai. Puncaknya nanti Januari, Februari. 2 bulan itu puncaknya. Itu suhu bisa di 1-2 derajat Celcius. Tirisna Kang. Salju juga? Enggak sih. Qadarullah selama Anda di sana belum. Yang Anda pernah ketemu malah di sana ketika di Papua. Di pegunungan Jayujaya Kang ya, saljunya Kang ya. Dan di Dieng Kang, di dataran tinggi Dieng. Di sana tuh ada band upas. Band upas jadi suatu embun yang mematikan. Itu mematikan semuanya, itu bisa di bawah 0. Bukan minus berapa? Ya? Tapi kan di sini kan juga pernah Kang. Di Dieng itu kalau normal-normal 2400 di atas permukaan laut. Itu bisa suhunya di kisaran 8 derajat Celcius. Anda pernah sampai nggak bisa wudhu kan? Iya. Wudhu pakai air biasa dingin tuh, langsung menyengat ya Allah. Maka minta sedikit air panas untuk tidak terlalu dingin, baru bisa wudhu Kang. Kebayang ya kalau di sana yang pengantin baru Kang ya. Tayamum lanjut lagi. No. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi ketika imunnya bagus. Dan alhamdulillah ketika kami di dataran tinggi Dieng, alhamdulillah kami dengan Pak Yudi waktu itu Allah izinkan fisik kami dalam kondisi fit. Jadi tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan malam hari ikut kita dipanaskan tubuh lewat beberapa api-api unggun yang dinyalakan di setiap rumah-rumah penduduk. Jadi di dapur-dapur tuh mereka buat api unggun. Karena memang betul-betul menusuk Kang, dingin itu Kang. Nah itu kalau kita tidak fit, sekejap saja kita bawa motor di kondisi seperti itu masuk angin Kang. Langsung. Kenapa masuk angin? Itu bisa pas imunnya lagi tidak fit ya, kemudian dia datang ke suatu daerah yang ternyata perubahan suhunya ekstrim. Katakanlah di Nagrak ini 20 derajat Celcius. Jangan kita ke Gunung Dieng, kita ke Puncak Pas aja Ciloto. Itu malam hari begini kan bisa 10 derajat Celcius. Itu kan 10 derajat tuh cukup ekstrim loh Kang. Ya seketika Kang ya. Kan kita ke sana katakanlah hanya sejam setengah Kang ya. Itu kan ke sana keluar kaget. Kita imun tidak fit. Nah, ada yang dia tiba-tiba pening. Kenapa? Tubuhnya nggak siap. Nah, padahal Allah sudah mengkaruniakan kita tubuh yang cerdas. Ya. Metabolisme tubuh yang cerdas. Jadi dia siap menghadapi kondisi apapun. Masya Allah. Ya, ketika bertemu dengan beberapa orang dari benua Antartika Kang. Dan kutub utara dan Antartika, ya. Apa tips Anda ketika berhadapan dengan salju yang ekstrim? Bisa sampai minus 50 derajat Celcius. Saking dinginnya. Kebayang eta. Anda pernah buka di YouTube suatu daerah yang paling ekstrim cuacanya di daerah dunia manusia Kang ya. Di ujungnya Rusia. Sampai sekian derajat Celcius dan hampir tidak ada matahari karena tertutupi oleh salju terus. Apa ternyata tidak ada tips Kang? Mereka memang menggantungkan bagaimana kepada tubuhnya itu dilatih untuk siap menerima perubahan suhu Kang. Dan tentu saja mereka karena sudah latih, tubuh itu kan cerdas, menginstal secara alami, udah siap, tepat yang dikatakan di hadis ya Allah bizoni abdihi ya, Allah menuruti persangkaan hambanya. Betul Kang. Jadi kalau misalnya antum belum apa-apa sudah takut, umroh di musim dingin, aduh aku takut tubuhku, maka ketika datang antum drop duluan kemungkinan besar. Karena tubuh sudah zone dia, zonnya sudah zone negatif dia kan. Ya, dia sudah zone sarun, zone yang tidak bagus, bukan zone khairun, bukan zone yang baik. Ya. Tapi ketika bismillah ya, la haula wala quwata illa billah. La quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nah, bismillah. Nah, ketika anak pertama ke Hong Kong dulu. Suhunya ternyata pas suhu pancaroba dari Oktober ke November Kang. Kemudian ke Desember. Dan di ujung Desember di pergantian tahun baru Kang, itu suhunya yang lumayan dingin.
Ana yakin tubuh telah Allah setting untuk siap menghadapi semua suhu. Masya Allah. Masya Allah. Ini salah satunya Kang ya. Jadi imun yang kuat. Dengan apa imun terbangun Kang? Sebenarnya Anda sederhana Kang. Minum habbatus sauda. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya. Berarti likulli da'in. Jadi untuk semua penyakit Kang. Syifaun. Ya. Nah, min kulli da'in kecuali illa bilsam, kecuali tua dan kematian. Oke. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Faktor penyebab kedua masuk angin adalah tentu cuaca. Cuaca yang tidak stabil. Bagi imun-imun yang lemah, ya. Ketika cuaca itu berganti, yang dinamakan dengan pancaroba, maka menjadi kondisi di mana menjadi momok yang menakutkan. Menjadi momok yang menakutkan, ya. Apa-apa takut masuk angin tadi. Benar memang masuk angin. Kehujanan sedikit yang katakan tadi ya. Akhirnya mah dia tepal, ya. Akhirnya dia ambruk, akhirnya dia sakit, demam tadi dan sebagainya ya. Semua gejala-gejala masuk angin itu ternyata ada ya di kondisi cuaca. Kehujanan sedikit kan. Maka latihlah tadi Kang ya. Nah, Anak pernah buat satu video ya, anak yang hujan-hujanan ternyata itu lebih strong Kang. Anak yang lebih suka hujan-hujanan ketimbang anak yang hampir tidak pernah hujan-hujanan. Oke, paham ya Kang ya? Kemudian yang berikutnya adalah anak yang biasa bermain dengan alam Kang, paham ya? Anak yang dia main becek-becekan, main di sungai, main kotor-kotoran Kang. Ya, kemudian di sawah ya. Dan sebagainya Kang ya. Ternyata insya Allah itu lebih strong Kang ketimbang anak yang sama sekali tidak pernah bercengkerama dengan alam. Ya. Ini Ana ingat ketika pada tahun 96 Ana mondok di Pondok Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sana ada kesebelasan pelajar Pondok Hidayatullah. Pondok Hidayatullah, para santrinya itu multi suku, jadi dari berbagai macam suku, bahkan dari luar negeri pun ada. Jadi ada yang dari Papua, dari Ambon, dari NTT, NTB, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, Sumatera, Kepulauan Riau, serta beberapa kepulauan-kepulauan lainnya. Ternyata para santri Hidayatullah itu sudah terbiasa hujan-hujanan. Mereka dari pondokannya ke masjid itu paling dekat aksesnya adalah 300 meter. Dan suhu di Balikpapan tuh suhunya lumayan panas Kang. Dan jarang hujan di sana. Karena itu kan kota minyak Kang, panas Kang. Kemudian apalagi mereka kalau main bola kadang-kadang di tengah terik matahari Kang. Terkena panas, terkena hujan, terkena becek, terkena lumpur, terkena air. Makan seadanya. Akhirnya survival. Paham gak antum survival? Tubuhnya mengeluarkan sugesti alami menghadapi kondisi alam yang keras tersebut, paham gak? Main bola tanding segala macam. Hasilnya apa? Ketika mereka tanding, catat nih Kang. Ini di depan mata Ana nih. Ketika tanding kompetisi sepak bola sekota Madia Balikpapan, ya, akhirnya para santri di Hidayatullah itu menang Kang. Pertama menang dari fisik. Kenapa menang dari fisik? Santri Hidayatullah sudah biasa bercengkerama dengan alam, catat. Ya, kalau boleh dikatakan mereka jarang masuk angin. Berbeda dengan para sekolah-sekolah lain, kesebelasan lain, walaupun ada yang berlatih futsal, SSB dan sebagainya Kang ya. Tapi waktu itu jarang futsal, bahkan masih sangat terbatas sekali ya SSB, tapi sudah ada sekolah sepak bola. Ternyata kalah secara fisik, paham nggak? Lebih mudah lelah, tidak sestrong santri-santri Hidayatullah. Itu satu Kang. Ya, catat. Jadi mereka kalaupun ada kondisi alam yang tidak kondusif, mereka sudah siap menghadapinya. Apalagi ya, Ana dulu guru Kang di MTS YZA di Pelabuhan Ratu. Dan Masya Allah, ternyata Alhamdulillah banyak sekali santri murid-murid Ana MTS itu adalah ternyata para atlet selancar, atlet surfing ya, atlet yang biasa dia bercengkarama dengan air laut ya. Ternyata para atlet surfing tersebut peselancar tadi ya, walaupun mereka hujan-hujanan, mereka panas-panasan yang nggak nanggung Jang dengan air laut langsung Kang ya, itu bisa sampai 2 jam 3 jam Kang.
tubuh mereka, fisik mereka, ketahanan tubuh mereka itu, masya Allah. Sampai beberapa anak wawancarai kan mereka kalau belajar hari Sabtu itu sebentar, sebelum jam 12 sudah pulang. Ketika sebelum jam 12, daguan, tungguin. Bapak mau ngobrol dulu, saya mau tanya dulu kepada mereka. Kan semuanya anak laki-laki. Enon pak, ada apa? Duduk sini semuanya, kalau pengen ngobrol. Kamu pernah diamuk sama ombak badai nggak? Kan ombak di Pelabuhan Ratu lumayan tinggi, lumayan besar. Pernah pak, sampai saya ke tengah lautan, kurang lebih sekitar 5 kiloan. Kamu nggak panik? Enggak. Kenapa? Karena kalau panik kita malah tenggelam, paham nggak? Jadi tenang, kan kita ada papan selancar pak. Jadi kita masih kelihatan ini batas-batas sungai, ketahuan kan? Ini Cisolok, ini Cimaja, ini Pelabuhan Ratu, ini teluk di bagian geofak tuh. Dia ini aja berenang pelan-pelan. Walaupun sampai berapa jam. Kamu pernah nggak masuk angin? Belum pernah. Kenapa? Ternyata karena tubuhnya dia sudah tersetting, paham ya Kang ya? Sudah tersetting untuk menerima kondisi alam seperti itu. Artinya sudah terbiasa menyapa. Kita dengan hujan, dengan angin, ya, dengan panas, dengan suhu malam, suhu dini hari, suhu siang yang panas, kita jangan a priori, jangan takut, tapi memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk beradaptasi. Ya, nah kalau saya mensiasatinya dengan minum madu dan habbatu sauda. Oke. Apalagi yang menjadi penyebab selain cuaca tadi? Ternyata ada pola makan yang tidak pas di kita, Kang. Ada beberapa kondisi, misal kita sering minum di tengah-tengah makan, Kang. Ini nggak begitu bagus. Ini salah satu yang menyebabkan masuk angin. Maaf ya, klok. Di tengah-tengah makan kita minum. Dah bapak lah mau minum, orang keselak pak. Ya keselak ya. Insya Allah bila kita makan 30 kunyahan lebih, kita tidak ada yang tersedak. Yang tersedak biasanya makan itu dalam hitungan detik. Ya. Itu sampai keselak kan? Makan cepat-cepat seperti itu ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, janganlah kamu makan tergesa-gesa. Paham ya Kang? Tenang aja makan, apalagi makanan berat ya. Makan nasi kebuli, ya asik. Masya Allah ya, makan misalnya nasi berani, makan nasi goreng malam hari ya. Wah Masya Allah, kita jangan tergesa-gesa, kunyahan 30 kunyah lebih itu nggak akan tersedak. Dan jangan minum di tengah-tengah makan. Kenapa Pak? Enzim yang sedang bekerja di lambung kaget, sehingga menstimulan, merangsang yang dinamakan dengan GERD, asam lambung ya, hingga timbullah perut kembung, merasa begah tak nyaman, yang berakibat sering sendawa. Oke, apalagi yang menjadi penyebab ya, selain minum di tengah-tengah makan, setelah makan langsung minum es. Ini salah satu yang menyebabkan pili-pili usus banyak yang rusak ya. Yang dianjurkan kita setelah makan jeda 5 menit, setelah itu kemudian minum air hangat bening Kang ya. Usahakan tidak teh manis, tidak soft drink, tidak kopi, tidak air es ya Kang ya. Tapi yang diutamakan, Anda pernah ketemu Kang ya, karena dia ada non muslim, dia makan daging sih, dagingnya daging sapi ya, yang di ada stick gitu Kang ya, dibakar. Kemudian setelahnya dia minum bir ya, minum bir. Ternyata mau saya larang ya, ada orang kafir ya. Sudahlah, akhirnya dia makan, tersedaklah dia Kang, tersedak, dan malamnya kembung, besoknya meriang ya. Orang Jepang dia, orang Jepang. Ini salah satu pelatih Yumeho Kang, salah satu pelatih Yumeho. Jadi ya sudahlah, wah aneh ingatan. Tapi setelah dia sakit, anaknya kasih tahu, Mister, ini kan negara tropis, minum bir tidak cocok di sini. Malah kalau bisa Mister, Master ya, siapa ini Master, Simpai, selamanya jangan minum bir lagi. Ini di dalam agama kami ini haram. Oh, what is haram? Don't not drink your alkohol. Anda tidak dianjurkan untuk minum alkohol. Ya, subhanallah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian apa lagi Kang? Selain makan cepat, minum di tengah-tengah makan yang tidak teratur. Paham ya? Makan yang tidak teratur. Pagi makan, siang tidak. Ya.
siang makan, malam tidak. Itu pun sering telat. Ya, tubuh jadi kaget, Kang. Kaget tubuh, asam lambung naik, dan lambung atau stomach itu dia akhirnya ada luka. Karena biasa pada jam-jam segini dia menerima makanan, kok tidak. Paham ya, Kang ya? Kok dia tidak menerima makanan? Apa yang terjadi? Akhirnya si lambung merasa tak nyaman, ya. Asam lambung naik, ya. Ada yang terluka. Ya. Luka di dalam hatiku, sukar kau obati. Waduh, gitu, Kang ya. Nah, next lagi, ya. Akhirnya timbullah penyakit mah. Maka itu bedanya antara mah dengan asam lambung. Sakit lambung dengan asam lambung beda. Sakit lambung, lambungnya ada yang terluka. Kalau asam lambung memang asam lambungnya tinggi. Apalagi yang menjadi penyebab tentu saja stres. Orang yang stres, semua kondisi tubuhnya, pembuluh darahnya, kemudian imun tubuhnya terblok. Yang muncul adalah hormon kortisol dan hormon adrenalin, hormon panik, hormon takut, hormon cemas. Ya, apapun yang masuk sukar untuk berubah menjadi energi positif, ya. Subhanallah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lantas apa Pak Rahmat terapinya? Salah satu yang meningkatkan imun yang kuat yang kemarin dibahas oleh Ustaz Faiz adalah bekam. Maaf ya, saya berkali-kali bilang bekam, ya. Rasulullah mengatakan inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Dari yang lain lagi dikatakan khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Dari yang lain lagi ilma inna fil hajmi syifaan. Di dalam bekam ada kesembuhan, ya. Masya Allah. Apalagi Kang, minum madu tadi, minum habba sauda, apalagi jahe, ya Kang. Ingat olahraga. Anjuran dan larangannya apa? Hindari mandi mandi terlalu sering menggunakan air panas. Gimana Pak kalau Hongkong musimnya musim dingin, atau di daratan tinggi Dieng ataupun di Selabin Tanah lah ya di sini ya Kang ya. Oh itu kan menghod-hod ya. Suhunya di Selabin Tanah pun bisa di bawah 10 derajat Celcius itu. Maka cukuplah air panas untuk menghangatkan hingga di level 25 derajat Celcius saja air. Ya, boleh dipakai mandi. Dan mandi dimulai dari kaki bawah. Jangan langsung siram ke atas. Cepluk dari kaki bawah dulu ke betis, ke lutut, ke paha, ya Kang ya. Kemudian ke selangkangan, ke perut, ke dada, ke leher, baru kepala. Ya, seperti itu. Insya Allah. Jur. Ya, kenapa jangan terlalu sering pakai air panas? Itu pori-pori terbuka, Kang. Pori-pori terbuka. Misalnya antum di sini, Kang, ini AC. AC di set di 23 derajat. Antum turunkan 2 aja jadi 21. Suhunya udah beda, Kang. Antum naikkan 24, 25 udah beda lagi. Terlalu sering naik turun, tubuh antum hati-hati. Afwan. Bahkan kalau sering kena paparan begini, agar menghindari bel palsi, lumpuh separuh di wajah, maka gunakan minyak zaitun, Kang. Gunakan minyak zaitun. Tanya, kan Dek? Supaya naon? Supaya tidak ada sindrom patogen dingin ke bagian saraf ketujuh wajah yang mengakibatkan timbulnya stroke wajah atau dinamakan dengan bel palsi tadi. Ya. Oke. Olahraga jangan lupa. Ya, olahraga menstabilkan imun kita. Insya Allah ya. Kemudian kita terbiasa, jangan takut dengan hujan. Bismillah. Walaupun ada yang bilang kata orang hati-hati hujan seperti itu dan sebagainya, jangan takut ya. Kita mulai beradaptasi dengan alam, insya Allah Kang ya. Makanya apa namanya Kang? Saya kalau di Nagrak ini tidur nggak pakai selimut, ya. Karena suhu di Nagrak kalau masih di atas 17 derajat Celcius, insya Allah masih baik lah, insya Allah masih bisa lah istata'ah. Tapi kalau sudah di bawah 16 baru mulai butuh selimut ya. Karena sehari-hari kita tidak terbiasa seperti itu. Berbeda dengan orang-orang tadi yang di Gunung Dieng ya Kang ya, yang di Puncak Pas ya Kang ya, yang di dataran tinggi Gunung Lawu misalkan ya, yang di Batu Malang, kalau di Aceh Takengon ya Kang ya. Itu kan tempat-tempat ini di Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Alhamdulillah itu kan tempat-tempat tadi sudah pernah singgah, Masya Allah ya. Kalau di Jawa Tengah ada di Gunung Slamet ya.
di Batu Raden. Kita pernah adakan training di sana Bekam. Kemudian di tadi ya Merapi Merbabu, alhamdulillah kan. Kalau Gunung Salak sering, Gunung Gede Pangrango juga ya, Gunung Tangkuban Perahu juga kita pernah ada daurah di sana. Alhamdulillah. Itu mungkin. Oh ya, terakhir tentang mitos-mitos. Gimana mitos? Mitos misalnya kalau mandi malam hari rematik? Tidak. Itu apa namanya mitos, Kang? Tidak ada penelitian ilmiah bahwa kalau mandi malam hari itu menjadi rematik ataupun masuk angin. Selama ya tubuh fit ya, dan tadi jangan langsung siram ke atas ke kepala. Oke. Yang keduanya gimana dengan kerokan? Kerokan menggunakan benda logam itu mitos, Kang. Paham ya, Kang ya? Kalau pengen kerokan menggunakannya adalah bawang bombay. Nih ya. Malah kalau mau kerokan itu dengan metode bekam luncur. Dan metodenya adalah metode arah putaran tawaf di titik kahil. Nah, gitu, Kang ya. Oke. Kemudian ya, bahwa minum alkohol itu dapat menghangatkan badan. Tidak, itu mitos. Yang jelas yang menghangatkan badan itu adalah ada pada herbal, habbatus sauda atau jahe atau kapulaga. Ya, Kang ya, atau adas. Ini 4 jenis herbal yang bersifat panas menghangatkan. Demikian, Masya Allah. Ini tak terasa sudah 40 menit lebih ya. 45 menit lebih ini. Ya. Padahal jatah presentasinya hanya 30 menit saja. Kelebihan 15 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik di Zoom meeting, baik di pemirsa langsung pendengar di daerah Kota Cibadak dan sekitarnya, ya, ataupun di Facebook boleh, di TikTok boleh, insya Allah, ya. Silakan. Baik, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Rahmat Bekam yang pada kesempatan malam hari ini telah kembali menyampaikan ilmunya dari pembahasan masuk angin dan terapinya secara islami, secara alami dan islami ya. Tadi telah disampaikan definisi mengenai masuk angin dan juga penyebab-penyebabnya serta tips-tips agar kita terhindar dari masuk angin dan bagaimana ketika kita sering berpergian atau safar untuk mengkondisikan tubuh kita supaya tetap strong atau tetap sehat. Kita tadi dijelaskan oleh Ustaz. Baik, sahabat iman, bagi Anda yang ingin bertanya ya, yang memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di 0816 228904 melalui SMS serta WhatsApp, juga di teleponnya 0811 977 035. Ini ada pertanyaan, apa langsung saja? Boleh. Nah, baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Henning di Bandar Lampung, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Rahmat, saya mau bertanya, pada saat bekam di dalam cup bekam ada seperti embun. Apakah embun dalam cup tersebut tanda masuk angin? Ataukah embun di cup tersebut ada toksin dalam tubuh? Baik. Kalau pendapat saya dari pengalaman sekian ribu membekam pasien-pasien, itu yang dinamakan dengan patogen negatif ya. Dan memang patogen itu negatif. Patogen tergantung dia panas atau dingin. Tergantung pendiagnosan awal si pasiennya. Tapi dominan yang terkeluarkan adalah patogen panas. Dan patogen ini dinamakan karena patogen, maka tak boleh terhirup, Kang. Ya, tak boleh terhirup. Bahkan kalau saya berpendapat itulah patogen gas yang tak mampu dikeluarkan oleh kentut sekalipun, Kang, atau sendawa, paham, Kang ya? Jadi keluar patogen gas itu dalam dua treatment di dalam tubuh kita secara alami, lewat sendawa ya, ataupun lewat kentut ya. Nah, tapi untuk khusus yang buat bekam ini hampir-hampir lah, Kang ya. Ini hampir-hampir dia tidak bisa dikeluarkan oleh kentut maupun oleh sendawa, dan tidak boleh terhirup. Karena kita pernah mendapatkan kasus ya, 1-2 ya, yang secara nasional itu 2. Dari qadarullah ana membina tidak kurang 3.000-an alumni, Kang, alumni pelatihan bekam ya se-Indonesia ya. Yang pertama kejadian di salah satu kota yang ada di Jabodetabek. Dia membekam nggak pernah pakai masker.
Jadi selalu tercium tuh uap si kop bekamnya, cus kan ya, sampai timbul embun. 2 tahun dia praktek, menjelang tahun yang ketiga jantungnya pecah, Kang. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah. Satu. Yang keduanya adalah ini di Jakarta terapis, Kang. Ya. Dia timbul sesak, terjadi penggumpalan darah yang hebat, menyerang ginjal tak mampu mendaur ulang kembali darah, ya. Akhirnya rusaklah ginjalnya, cuci darah dia enggan, ya. Ternyata usut punya usut, dia kalau membekam tidak pernah pakai masker, Kang. 2, Kang ya. Seperti ini ya. Ini fakta-fakta nih, Kang ya. Dua-duanya meninggal loh, Kang ya. Dua-duanya sudah meninggal, Kang. Ya, ajal memang, tapi ada faktor pengantarnya. Bukan penyebab meninggal adalah ajal. Ya, ini sudah waktunya Allah tetapkan ajal. Tapi ada faktor wasilah penyebabnya, apa pengantarnya. Yang ketiga, ini seorang ustadz yang membekam juga. Suatu hari ustadz tersebut diundang, dia ke salah satu kompleks militer. Tadinya yang mau dibekam 1 orang, bertambah menjadi 3. Akhirnya ketika dia datang ke kompleks militer tersebut, yang mau dibekam itu 15 orang, Kang. Mulai dari perwira hingga tantamanya, pengen dibekam semuanya. Qadarullah wa masya fa'al. Ternyata yang dia tidak membawa masker. Dia tidak membawa masker. Kemudian dia nekat membekam tanpa masker. Pasien yang ke-6 dia pingsan, Kang, ambruk, Kang, sesak, Kang, bahkan membiru beberapa bagian tubuhnya. Nadinya hampir tidak berdenyut. Seperti gejala akan terkena serangan angin duduk, Kang. Ya, padahal datang di dalam kondisi fit, sangat fit. Maka kata beberapa peneliti dari bekam, ya, cukup banyak ini, dan qadarullah saya sendiri juga pernah mengalami saat membekam tidak pakai masker, tak nyaman. Akhirnya pada pasien yang kedua udah saya tinggalkan aja, tidak saya lanjutkan. Gimana Pak Rahmat? Tidak, maaf, saya nggak sanggup. La diroro wala diror. Jangan kau membuat kemudorotan. Kaidah itu harus pakai ya. Ya, jadi jangan karena orang lain sehat kita ambruk, Kang. Ente puas, ane lemas. Tuh, dia nyaman, kita ambruk. Jangan pernah. Maka gas yang ada pada kop bekam tersebut, ya, itu adalah maut. Tanpa masker, batalkan pembekaman. Ya, bahkan kalau saran anak itu bagian daripada bagian yang wajib. Gimana Pak di zaman Nabi? Jangan dibayangkan kondisi zaman dulu dengan sekarang. Dosa kita dengan amaliah mereka tuh jauh juga. Wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas ternyata dari beberapa literatur ya, ternyata APD ataupun alat pelindung diri ini adalah urgen, sangat-sangat penting. Apa berarti seperti itu masuk angin? Ya, bisa jadi masuk angin itu. Pada kenyataannya Anda bilang tadi, orang yang mudah masuk angin ketika dibekam, gasnya tinggi, biiznillah setelah dia rutin dibekam, hampir tidak pernah masuk angin lagi. Catat itu. Hampir tidak pernah masuk angin lagi. Masya Allah, biiznillah, alhamdulillah. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah memberikan penjelasan dan nasihatnya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Ujang di Cijengkol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Punten, pami anak suka kembung perutnya. Kalau cuaca dingin, apa obat herbal? Pertama, ya, kakinya dibaluri oleh minyak zaitun yang sudah dihangatkan. Ya. Kemudian campurkan pada makanannya serba-serbi rempah-rempah yang menguatkan imun dan anti masuk angin. Pertama ada pada bawang merah. Jadi bawang merah campur dengan minyak zaitun, balurkan di punggungnya, itu membuat anak tidak mudah masuk angin, tidak mudah kembung. Ya Kang ya. Kemudian ya di pusarnya boleh dikasih bawang merah yang sudah dicampur dengan minyak zaitun. Jadi diremas sedikit, simpel aja. Ya, tapi jangan terlalu banyak, dikit aja. Boleh beberapa dikit ya, berarti perbandingannya 10 berbanding 0,5. Si bawang putih yang sudah diremas kecil, campur minyak zaitun dan bawang merah di pusarnya. Ya, di pusarnya aja. Itu dia biiznillah tidak mudah masuk angin.
atau di ruangan tempat kerjanya ataupun di kamarnya dikasih bawang merah yang sudah diiris, Kang. Diiris lagi campur dengan minyak zaitun. Ya, itu masih juga sering kembung, bawa saja ke rumah sehat kami. Karena dia butuh sentuhan terapi yang lain, insya Allah. Diagnosa ya. Ya, seperti itu. Baik, masalah. Syukran jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abu Umar, dari Babagan Panjang Nagrak. Padahal ayo cocoloknya itu teh. Coba punten. Ayo cocolok tekan dinya, Kang. Nih pembicara mulai kehausan, kasihan ya. Baik, ini saya bacakan aja pertanyaannya dari Abu Umar. Assalamualaikum, ini Ustadz, Ana sering masuk angin. Saya sering masuk angin dan disembuhkan dengan krok. Bagaimana, boleh tidak? Afan, Ana ikut acara tidak dari awal. Tadi sudah dikatakan tentang krok. Krok itu lebih dominan sugesti. Ya, bahkan nanti beberapa jaringan kulit epidermis rusak, berbeda dengan bekam. Bekam itu dia dibuat radang. Ya, sebenarnya krok pun teori radang, tapi sebenarnya tidak ada penjelasan ilmiahnya. Lebih dominan karena faktor empiris dan sugesti. Kalau krokan ya, makin sakit kan makin enak ya. Jadi sembuhnya Abu Umar tentu saja biiznillah atas izin Allah. Yang keduanya faktor sugesti. Ya, masih sering masuk angin lagi, rutin dibekam. Ya, tapi untuk bekam hati-hati, jangan sembarangan ya kepada pembekam yang tidak terlatih, Kang. Karena baru aja dapat laporan ada satu pasien yang terpapar HIV, Kang. Tapi alhamdulillah ya bukan daerah kita dan bukan pasien kita tentu saja. Ya, nauzubillah, kalau pasien kami di sini alhamdulillah 100% insya Allah aman. Ya, karena kita menggunakan perlengkapan yang higienis dan steril dan tentu saja dengan SOP dan tegak diagnosa. Ternyata ini adalah pembekam yang keliling, yang bukan alumni kami juga. Ya, ternyata qadarullah ya dia kena terpapar malah. Jadi alih-alih dia pengen hindari masuk angin, malah dia akhirnya kena penyakit yang lebih mematikan lagi. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Oke, next lagi. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan dari Jum saat ini, dari Ibu Julkiyah ya, dari Goa, Sulawesi Selatan. Bagaimana cara menangani kasus pasien yang angin duduk? Angin duduk yang pertama diberikan adalah dia tenangkan dulu, baca doa-doa ruqyah dan doa-doa kesembuhan. Yang berikutnya adalah ambil 1 gelas air hangat suhu 37-38 derajat Celcius atau maksimum 40 derajat Celcius sih suhu air itu. Air suam cukup lah ya, Kang ya. Campurkan 1 gelas air hangat bening tadi dengan 1 sendok madu hutan. Ya, Kang? Kemudian minumkan pelan-pelan. Kemudian ketika sudah tenang, kondisi fit, strong, memungkinkan, maka dilakukan pembekaman. Bekam yang diambil adalah titik kahil dan titik belikat kanan kiri. Insya Allah. Berikutnya adalah tekan ataupun di titik ini, titik heku. Ya. Titik heku, ya, ini titik di ruas karpal dan metakarpal antara telunjuk dan jempol. Ya. Kemudian titik nekwan. Ya, tekan. Ya. Next lagi, insya Allah bisa simpan madu di bawah lidah. Simpan. Di bawah lidah itu ataupun terapi ini dikategorikan sebagai sublingual. Menyimpan ya obat yang bersifat anti radang di bawah lidah. Karena di bawah ini tidak kurang ada 5.000 syaraf dan semuanya mengarah ke jantung. Masya Allah. Next lagi. Baik. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kembali dari Jumsad, dari Salapadina. Bismillah, Ustadz, bagaimana terapi orang yang sering tidur setelah subuh? Kebetulan ayah saya selalu tidur setelah subuh karena kerja pulangnya jam 3 malam. Karena khawatir mengganggu kesehatan ayah saya. Istato'a, habis subuh lantas tidur bukan berarti dia akan pasti terkena penyakit.
Bila mana esok harinya jadwal dia sangat-sangat padat, maka ada kondisi-kondisi tertentu ya kita bisa tidur untuk recovery, untuk regenerasi sel, untuk mengistirahatkan. Jadi jangan khawatir. Yang tinggal di rekayasa adalah asupan daripada nutrisi ataupun herbal yang menunjang kesehatannya. Maka sebaiknya pada orang-orang yang terbiasa begadang, ketika akan memulai begadang, maka minum madu dengan habbatus sauda. Di tengah-tengah begadangnya minum jahe. Pasca begadang, sebelum istirahat minum air susu kambing yang hangat. Ya, ini ilmu nih ya. Tapi kemudian sebelum tidur jangan keadaan perut kenyang. Dia pulang jam 3 atau dia tidur jam 3, jangan dalam keadaan perut kenyang ya. Dan juga jangan kelaparan. Paham ya Kang ya? Pasti di tengah-tengah begadang itulah dia boleh makan. Gimana takut dengan kegemukan? Tidak, sebenarnya karena ruangan ini nggak memungkinkan ya. Sebenarnya ada beberapa tips sih agar tidak obesitas, tidak kembung, kemudian tidak timbul penimbunan makanan di lambung dan sebagainya. Insya Allah ada trik-triknya. Nah, niatkan semuanya untuk ibadah. Bagaimana pula para security yang bekerja 24 jam atau 12 jam, mulai jam 6 petang hingga jam 6 pagi. Ya, bagaimana sip-sipannya para tenaga kesehatan? Apakah itu perawat, bidan, dokter? Ya. Bagaimana yang sip-sipan kerja di beberapa pabrik? Afwan, Anda pernah mengalami sip-sipan dulu ketika masih baret hitam ya Kang ya. Pernah regu malam, regu siang, regu regu petang ya. Apa Anda pernah mengalami sip-sipan itu tugasnya Kang? Kemudian ya jangan lupa bekam, kemudian juga olahraga. Jadi selepas dia cukup tidur, maka ada aktivitas olahraga. Olahraga ini artinya bergerak ya. Anggota tubuh bergerak, sel-sel tubuh ya, pembuluh darah ya, kemudian nutrisi dan sebagainya, insya Allah. Nah ya, tapi kalau sebisa-bisa dia cukup tidur di yang lain, maka hindari kalau bisa. Tapi kalau ya memang dia tidak kuat selepas subuh tidur lagi, tak apa-apa. Kita kan ingat jutaan kaum muslimin itu kalau bulan Ramadan selepas subuh tidur lagi, betul? Jutaan loh Kang. Ya, betul. Jempling, sepi, senyap. Habis subuh tuh hampir semuanya tidur. Jutaan orang itu. Nanti bangun-bangun lagi selepas jam 6. Kalau ada aktivitas kerja atau sekolah, betul? Tapi kalau nggak ada bablas jam 7, jam 8, jam 9. Tapi semuanya sehat, betul? Hampir tidak ada yang sakit, insya Allah. Dan itu karunia dari Allah. Padahal udah banyak anjuran, awas habis sahur jangan tidur lagi. Di Nagrak ini Kang, di daerah Cihanjawar, itu sahur tuh jam 2 loh Kang. 2 pagi. Oh, tidur lagi. Ya, subuh bablas, nggak sholat subuh. Bangun-bangun jam 5, setengah 6. Padahal nggak boleh ya Kang ya. Dianjurkannya kan kita sahur ini mendekati azan subuh, betul? Ya, subhanallah ya. Tapi sehat ya, betul? Itu atas pertolongan Allah, keberkahan. Tentu ya, kita yakin akan kemahaadilan ya, dan bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Ustaz, mungkin satu lagi, Ustaz. Betul sekali, satu lagi penanya ini sudah. Ini dari Mas Ibu Henning di Bandar Lampung, Ustaz. Yang lain lagi ada nggak selain beliau? Dia sudah nanya tadi. Nggak ada sih, ini pertanyaannya tadi. Baik, gimana? Sih, cuman tadi sampaikan satu dulu. Apa penyebab orang yang tidak cocok dengan habatus sauda? Karena penyakit mah, Ustaz. Orang yang sindrom dingin, dia anemianya berat. Orang yang punya tukak lambung, Kang. Orang yang sudah gastritis kronis, yang punya GERD yang kronis, seketika dikasih habatus sauda nggak cocok, Kang. Tambah panas ya, Kang. Malah bisa langsung terjadi sembelit yang akut, Kang. Ya. Ada pengantar. Next deh, kita bahas di dalam pembahasan herbal. Karena ini pembahasannya spesifik masalah habatus sauda ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya dan memberikan penjelasan dan nasihatnya berkenaan pertanyaan sahabat iman yang disampaikan. Saat ada kesimpulan atau cukup? Ada, sederhana aja, ada quotes ya. Ada kata-kata hikmah tentang kesehatan.
Boleh dijadikan quotes di Status. Facebook masing-masing, status WA. Ya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak orang menganggap perawatan kesehatan itu mahal. Tetapi ketika penyakit sudah mendera, ketika dia sudah terpapar, ketika dia sudah terjangkiti, ketika dia sudah terhempas, ketika dia sudah ambruk tak berdaya di balai-balai perawatan di rumah sakit, maka semuanya harta-harta tadi akan dikerahkan menuju ke satu kata, kesembuhan dan sehat. Maka sehat itu adalah karunia, aset, dan bagaikan harta karun yang dilihat oleh orang yang sakit tak berdaya di mahkota orang yang sehat. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Rahmat Bekam yang telah memberikan kesimpulan atau kata-kata mutiara yang sangat bagus yang juga baik kita renungi ya, dan juga kita amalkan sehingga kita benar-benar sehat dalam kehidupan kita. Sahabat iman dimanapun berada, karena terbatasnya waktu tidak bisa kami lanjutkan talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi pada kesempatan ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang akan datang bersama guru kita Ustaz Rahmat Bekam. Dan tentunya sahabat iman, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Anda yang telah mengikuti talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi pada kesempatan malam ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik serta benar. Dan juga sahabat iman, saya Kang Misbah dan juga guru kita Ustaz Rahmat Bekam serta kru kru dari Rahmat Bekam undur diri dari ruang dengar sahabat iman. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.